wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wandi Praginda, SPD MSI, selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Ibu Neng Wida Nopianti, SPD, selaku pengajar praktik saya. Perkenankan, saya Siti Ahadiah Nujana, CGP Angkatan ke-7, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kali ini saya akan mencoba mempraktikkan coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Rita Rosita, SPD. Beliau adalah pengajar di SMP Negeri 2 Liboong. Nah, pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahapan perdana dari supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut adalah kegiatan pra-observasi saya. Baik, Assalamualaikum Ibu Rita. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu Rita? Baik-baik. Oke, Bu Rita, sebelum kita mengawali bincang-bincang kita kali ini, Bu Rita mungkin berkenan untuk memperkenalkan diri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Rosita Nurdiansa. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMP 2 Liboong. Terima kasih. Baik, Bu Rita, kita tidak punya banyak waktu ya, mungkin sekitar 15 menit atau sampai 20 menit gitulah. Kita bincang-bincang sebentar. Bu Rita ada waktu hari ini? Ada. Terima kasih Bu Rita atas waktunya. Nah, alhamdulillah, terima kasih Bu Rita sudah bersedia meluangkan waktunya bincang-bincang bersama saya. Seperti yang saya utarakan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melakukan supervisi akademik ya. Nah, namun sebelum kita melakukan observasi, tentunya saya akan melakukan observasi terlebih dahulu bersama Bu Rita. Saya ingin melihat kesiapan Bu Rita nih sejauh mana mempersiapkan untuk observasi besok hari. Nah, tentunya untuk dalam kegiatan supervisi ini saya ingin membantu Bu Rita nih mengembangkan kegiatan ini mengembangkan kompetisi Ibu Rita dalam mengajar, dan saya ingin melihat persiapan Ibu gitu sejauh mana. Nah, baik Bu Rita, dari obrolan kita 15 menit ke depan nih, kira-kira Bu Rita ingin punya harapan seperti apa nih? Harapan saya untuk mengajar, mungkin pertama ingin melihat dari pengalaman Ibu, sharing gitu ya, saling tukar pikiran, terus saling tukar pendapat, dan juga ingin melihat perbaikan saya dilihat oleh Bu Siti. Jadi nanti mungkin kita sharing aja ya gitu ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu gitu ya, bagaimana supaya meningkatkan pengajaran kita nanti di kelasnya seperti apa. Nah, baik Bu Rita, ngomong nih, tujuan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa itu seperti apa nih tujuannya, kalau boleh tahu yang akan disampaikan Bu Rita? Materi yang saya akan sampaikan itu adalah tentang struktur dan kebahasaan teks tanggapan, di mana tujuan yang pertama itu adalah menganalisis struktur, menganalisis struktur struktur teks tanggapan. Yang kedua adalah menganalisis kebahasaan teks tanggapan, dan terakhirnya adalah menyimpulkan isi teks tanggapan. Jadi yang pertama tujuannya itu mengetahui struktur teks kebahasaannya, strukturnya dulu, yang kedua menganalisisnya, dan yang ketiga menyimpulkannya. Oke, baik. Nah, kira-kira nih persiapan apa nih yang sudah Ibu siapkan untuk menghadapi materi itu? Persiapan yang saya lakukan, yang pertama mungkin RPP. Oke. Yang pertama, yang kedua bahan ajar. Yang ketiganya itu media pembelajaran, sampai dengan LKPD, dan terakhir asesmen penilaian. Oke, mungkin Bu Rita bisa menceritakan lebih yang detail, mungkin tahapan pembelajaran yang akan Bu Rita sampaikan nanti itu akan seperti apa? Tahapannya mungkin dari kegiatan siswa mampu menganalisis struktur, yang keduanya mampu menganalisis kebahasannya, dan yang ketiga mampu menyimpulkan isi dari teks materi. Oke. Kemudian nanti di kelas itu tahapan apa ya? Maksud saya gini,
dari kegiatan awal, terus proses di kegiatan intinya sampai di kegiatan akhirnya itu akan seperti apa nih? Misalnya dari tahapan awal akan melakukan apa, misalnya kegiatan apa gitu. Tahap awal Dalam kegiatan pembelajaran mungkin. Dari intinya, kegiatan intinya. Yang pertama orientasi masalah dulu. Orientasi masalah, yaitu disediakan media pembelajaran untuk menyaring atau untuk menggugah rasa mau taunya anak-anak, ya. Yang keduanya mengumpulkan atau mengelompokkan siswa. Terus yang ketiganya setelah mengelompokkan mengerjakan LKPD, ya. Yang keempatnya itu mempresentasikan siswa tersebut ke depan dan menyimpulkan, dan terakhir yaitu persepsi. Persepsi itu kegiatan inti. Baik, nah kira-kira nih Bu Rita, strategi yang dipersiapkan atau metode apa yang akan digunakan dalam pembelajaran itu? Saya memakai metode PBL. Ya. Seperti apa itu? PBL itu intinya kita memberi rangsangan dulu terlebih dahulu masalah yang akan dicapai apa. Jadi anak itu mencari dulu masalah. Nah, setelah dia mencari masalah, setelah bekerja sama dengan kelompoknya, baru masalah kan kalau dikelompokkan itu semua masalah itu akan terselesaikan. Gitu. Jadi mengidentifikasi masalah dulu terlebih dahulu untuk pembelajaran PBL. Lalu kita bisa dapat menyimpulkan dari hasil anak-anak itu tersebut. Mungkin tambahan lagi, mungkin strateginya mungkin Bu Rita menggunakan bahan ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, gitu ya Bu Rita. Mungkin seperti apa nih? Kan mungkin murid-murid Bu Rita itu banyak karakternya, banyak gaya belajar yang berbeda, minatnya yang berbeda. Nah, seperti apa nih kiat-kiat Bu Rita untuk menghadapi siswa yang berbeda? Yang saya lakukan mungkin dengan membedakannya antara ada yang minatnya ke visual, audiovisual ataupun kinestetik, ya. Karena untuk audiovisual itu saya akan menampilkan media pembelajaran dari PowerPoint. Ya, jadi ada gambar, ada video gitu yang nanti ditampilkan di fokus ya Bu ya. Ya, terus kalau kinestetik itu dari cara dia, apakah ditampilkan ke atas itu bentuknya seperti bisa dengan drama, atau ngobrol dengan itu. Jadi saling membutuhkan satu sama lain. Jadi ada kekurangan ini dibantu dengan misalkan kinestetik yang tidak bisa dibantu dengan audiovisual atau bisa diganti. Benar sekali nih Bu Rita. Jadi pemberian metodenya itu macam-macam variasi ya. Metodenya itu media ajarnya juga bervariasi tergantung kebutuhan siswa gitu. Jadi dalam hal ini berarti Bu Rita sudah melakukan analisis siswa terlebih dahulu ya. Jadi mana siswa yang audio, mana siswa yang audiovisual, mana siswa yang kebutuhan belajar itu kinestetik gitu ya gaya belajarnya. Jadi Bu Rita sudah menyesuaikan. Berarti Bu Rita dalam kegiatan ini sudah melakukan pembelajaran digitalisasi ya Bu Rita ya. Oke, selanjutnya nih bagaimana tahapan pembelajaran yang akan Ibu sajikan? Tahapan yang saya lakukan, yang pertama saya memakai strategi scaffolding. Di mana pada kegiatan ini saya akan memberikan bantuan kepada siswa selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika ia sudah mampu mengerjakannya. Yang keduanya adalah memakai strategi tutor sebaya. Oke, jadi siswa yang sudah paham dengan materi itu membantu siswa yang belum paham gitu. Oke, terus kemudian
Kemudian saya akan melakukan pendekatan secara pribadi. Mungkin dengan siswa tersebut akan lebih cepat memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Mungkin dengan pribadi kan dia bisa menanyakan langsung kepada dia apa nggak takut gitu ya, nggak malu, nggak takut, jadi lebih luasa, lebih percaya diri gitu ya. Oke. Jadi, nah bagaimana nih dengan soalnya nih? Kan tadi udah ada scaffolding, ada tutor sebaya, dan tahapan nanti di akhir soalnya gimana nih? Di LKPD. Oh, di LKPD-nya itu di LKPD itu kita mengambil pertanyaan yang hot, yang sekarang gitu ya. Yang hot maksudnya menantang gitu ya, menantang gitu. Penuh dengan tantangan maksudnya gitu. Jadi supaya anak itu bisa berpikiran luas. Jadi kita bisa membiarkan anak itu bisa mencari bukan dari saja buku sumber, tapi dia bisa mencari dari internet, dari berbagai macam sumber gitu ya. Oke, wah luar biasa nih Ibu Rita. Saya tadi menyimak ya. Jadi Ibu Rita itu nanti di kegiatannya itu ada tahapan scaffolding gitu kan, ada metode dengan cara tutor sebaya gitu kan, ada secara pendekatan ya pribadi atau individu gitu. Nah di sini tapi saya belum melihat secara maksimal nih. Nanti ada beberapa yang menurut saya ya belum maksimal nih. Misalnya dalam pemberian bahan ajar yang untuk siswa yang memiliki gaya belajar audio. Tadi kan yang visual sudah nih, audio visual sudah. Nah kalau misalnya yang audio nih kira-kira Ibu akan mempersiapkan bahan ajarnya akan seperti apa Ibu? Saya siapkan saya akan siapkan insya Allah dengan sebaiknya dan sesegera mungkin. Oh iya, Ibu ada rencana ya? Maksud saya, apakah Ibu ada rencana untuk mempersiapkannya? Ada ya Bu ya? Nah kira-kira kapan Ibu rencana yang Ibu akan mempersiapkan bahan ajar itu? Kalau bisa habis pulang sekolah. Habis pulang dari sekolah hari ini Ibu akan segera mungkin untuk mempersiapkan mengerjakannya. Nah kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu dalam mempersiapkan bahan ajar ini? Saya meminta teman sejawat ya untuk mencari ide bahan ajar audio apa yang sesuai dengan tema yang saya pakai. Baik. Nah Ibu tadi sudah memaparkan dengan jelas tahapan persiapan dan strategi yang akan digunakan dalam kegiatan konsentrasi nanti. Nah, tentunya dalam hal ini ada kompetisi yang ingin Ibu kembangkan nih. Kira-kira nih terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini, kompetisi apa yang ingin Ibu capai, yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran ini? Yang saya ingin kembangkan itu intelektualisasinya, bagaimana penyampaian materi kepada siswa itu bisa lebih menarik gitu ya. Karena semua siswa itu kan berbagai karakter. Iya, jadi saya harus bisa membedakan mana nih anak yang audio, mana sih anak yang kinestetik gitu. Jadi untuk lebih menarik di kelas aja gitu supaya anak itu mau ikut berpartisipasi, supaya lebih tertarik dengan pelajaran yang Ibu berikan. Jadi Ibu ingin meningkatkan intelektual Ibu dalam atau strategi Ibu dalam mengajar seperti itu. Mungkin ada lagi Bu? Mungkin dengan pembelajaran sosial emosional, lebih menguasai atau lebih mengontrol emosi, mengontrol emosi dengan berhadapan dengan siswa, karena kadang ya ada yang anak itu emosinya. Ya ibu mungkin ada ibu ini anak yang ingin terus bertanya, gak ngerti nih kalau dikasih tahu itu membuat ibu agak emosi mungkin ya. Jadi ibu ingin mengontrol emosi itu. Mengontrol emosi supaya kita sama-sama enak di kelas itu, supaya anak itu lebih paham dengan apa yang saya sampaikan. Jadi dengan mengontrol emosi kita itu kita tidak mudah. Dengan ibu jauh lebih tenang, pembelajaran akan tersampaikan dengan lebih baik gitu, dan siswa akan lebih happy mungkin ya Bu ya dalam menerima pembelajaran dari ibu ya. Nah baik Bu, yang saya tangkap adalah pertama ibu ingin meningkatkan kemampuan mengajar ibu atau kompetensi profesional pedagogik ibu ya sebagai guru, dan kedua ibu ingin meningkatkan kompetensi kepribadian dan sosial dalam menghadapi keberagaman siswa gitu. Nah pertanyaan selanjutnya Ibu,
tentunya dengan harapan-harapan yang sudah Ibu sampaikan tadi gitu kan, Ibu punya strategi khusus nggak untuk mencapai kompetensi tadi? Misalnya kira-kira apa nih strateginya supaya saya menjadi lebih profesional, supaya saya bisa lebih menata kepribadian dan sosial saya, gitu, emosi saya, gitu. Kira-kira strategi apa nih yang akan dilakukan? Mungkin saya menyiapkan RPP yang lebih menarik, RPP dan media. Yang penting media. Jadi persiapan yang lebih matang gitu ya. RPP terus media yang lebih menarik supaya anak itu bisa melihat dengan adanya media pembelajaran gitu. Jadi yang lebih inovatif, inovatif dan menarik itu mungkin. Jadi Ibu akan mempersiapkan dulu RPP yang yang matang gitu, bahan ajarnya, medianya, strateginya akan seperti apa gitu, dan RPP atau bahan ajar itu tentunya disesuaikan dengan hasil analisis Ibu gitu, hasil analisis Ibu, hasil analisis siswa gitu kan. Jadi berapa persenkah yang memiliki daya belajar audio? Ya, makanya saya memberikan strategi yang pertama sebelum memberikan materi dari di kegiatan ini, saya memberikan pemantik, soal pemantik gitu ya. Selain soal pemantik juga saya memberikan pertanyaan sesuai dengan materi yang saya ajarkan di Google Drive. Jadi anak-anak sebelum mendapatkan materi diberi dulu tes, nah disebutnya post test. Nah terus pre-test dulu, dan terakhir kalau memang ada yang ada yang di bawah KKM, saya berikan lagi di akhir pembelajaran, yaitu post test. Jadi ada pre-test, ada post test. Jadi dan itu tentunya akan mengimbas Ibu jadi bisa mengontrol emosi Ibu nantinya di kelas akan seperti apa. Jadi Ibu siap-siap nih akan menghadapi siswa, berbagai banyak karakter siswa gitu kan, yang aktif, yang kurang aktif gitu kan. Baik Bu nih, Ibu sebelum kita menutup ini pembicaraan kita nih, Ibu tolong jelaskan kembali nih nanti LKPD yang seperti apa nih yang akan Ibu berikan kepada siswa-siswa Ibu nih. Yang saya akan berikan yang sudah Ibu persiapkan untuk observasi. Iya, untuk LKPD itu disesuaikan dengan karakternya anak-anak yang masing-masing. Cuma yang pertama itu LKPD-nya bervariasi, ada yang menantang, ada juga yang bisa mudah dipahami oleh siswa. Itu mungkin yang seperti itu LKPD-nya, yang terutama HOTS ya, bentuknya HOTS yang menantang gitu kan. Nah, kalau misalnya yang agak yang low gitu siswa yang ini mungkin Ibu kurangi juga mungkin ya bobot kan ada diferensiasi. Jadi ada anak yang bisa mengerjakan bentuknya tulisan, ada juga yang menggambar gitu. Jadi siapa nih yang anak itu yang kinestetik gitu. Jadi nanti produknya ya Bu ya. Iya, nanti kan hasilnya ada yang bentuknya gambar, ada yang bentuknya tulisan gitu. Jadi seperti itu. Jadi bukan berbentuk tulisan saja untuk di LKPD itu, boleh bentuk dengan gambar. Presentasi, presentasi video, boleh dengan drama, bentuknya seperti apa gitu. Divideokan mungkin Bu ya, dikirim gitu kayak ke YouTube channelnya masing-masing. Jadi Ibu nanti bervariasi ya nanti ya Bu ya, hasil akhir produknya itu. Wah, luar biasa nih Bu. Saya sudah gak sabar ingin segera melihat Ibu besok hari pas nanti observasi nanti. Dari pembicaraan kita nih saya bisa melihat bahwa persiapan Ibu itu sudah lumayan cukup matang. Ibu sudah memberikan media ajar yang berbeda-beda tergantung kebutuhan siswa. Dari mulai kegiatan terus kemudian di kegiatannya, di kontennya itu Ibu sudah memberikan materi yang berbeda-beda. Materinya sama, cuman gaya penyampaiannya yang berbeda-beda gitu. Kemudian nanti di produknya, di hasilnya, Ibu juga memberikan LKPD yang berbeda-beda. Jadi Ibu itu ternyata sudah melakukan diferensiasi proses, produk, dan konten gitu. Seperti itu Bu ya. Dan nih, bagus sekali Bu. Dan dalam kegiatan observasi nanti, saya berharap Ibu bisa menerapkan semua yang sudah Ibu jelaskan barusan
dan saya harap Ibu sehat nanti ya dalam kegiatan observasi nanti, observasinya lancar. Dan saya nanti dan gini Bu, setelah nanti kegiatan observasi akan ada kegiatan pasca observasinya. Jadi kita akan mendiskusikan lagi seperti ini. Kali ini kan kegiatan pra observasi. Nah, nanti saya akan melihat kegiatan Ibu ya di kelas dan kegiatan observasi. Dan setelah kegiatan observasi kita akan melakukan refleksi lagi seperti ini. Jadi saya ingin melihat sejauh mana proses rencana yang Ibu sudah kerjakan atau dan belum Ibu capai gitu, maksudnya yang sudah dan yang belum Ibu capai gitu. Nah baik Ibu, kira-kira nih kapan nih Ibu bersedia untuk diobservasi apa saya nih? Kalau bisa hari Rabu. Hari Rabu, baik hari Rabu. Ketiga, keempat, di kelas 9C. Baik, saya akan catat ya Bu ya. Berarti hari Rabu jam ketiga dan keempat di kelas 9C. Baik Bu. Baik Bu Irita, terima kasih atas waktunya, bincang-bincangnya. Semoga supervisinya lancar dan Ibu sehat selalu sampai ketemu hari Rabu ya. Ya, terima kasih Bu Rita. Terima kasih juga. Baik, demikian kegiatan coaching supervisi akademik pra observasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Pusat. Silakan diajak ke depan. Mohon berdiri semuanya. Sampai akhir menutup mata. Indonesia akan mengecek kehadiran. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kayaknya Fahri ya tidak hadir. Ya. Sama siapa? Naswa. Ya, sama Naswa. Kenapa Fahri? Izin. Fahri izin. Dan Naswa? Izin. Naswa izin. Nah, sekarang Ibu akan memberikan yaitu tentang teks cerita inspiratif. Yang di sini adalah tentang aktivitas hari ini adalah menelaah struktur kebahasaan dan revisi teks cerita inspiratif. Tapi sebelumnya Ibu pernah memberikan materi. Materi apa ya? Menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Ya, pertanyaannya, ada yang tahu tentang cerita teks cerita inspiratif? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan dan berdiri. Suatu teks yang memberikan motivasi dan semangat berubah. Ya, boleh. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau? Ya, Sally. Cerita dari pengalaman pribadi. Cerita dari pengalaman pribadi. Siapa kali ini? Yang pertama, peserta Didi dapat menguraikan struktur teks narasi cerita inspiratif dengan tepat dan terdidik secara kreatif dan disiplin. Yang kedua, peserta Didi dapat menganalisis perasaan teks cerita
grup, kalian kerjakan. Ini linknya. Coba kalian buka, ibu kasih waktu kalian 2 menit dari sekarang. Nilai, ada yang mencapai KKM, ada juga yang tidak mencapai KKM. Tapi nggak apa-apa ya. Kita akan kembali dites lagi, yaitu di dalam post test. Kita akan menyimak sebuah video ya, yang kalian akan simak. Nanti kalian perhatikan. Kalian perhatikan ya. Film pendek. Itu adalah film pendek yang berjudul Ikhlas. Ada yang mau ditanyakan dari film pendek? Ya, ayo siapa yang mau bertanya? Coba angkat tangannya. Berdiri sana. Coba berdiri. Belajar berdiri percaya ya. Apa pilihan? Itu latar tempatnya ada di mana? Siapa yang mau menjawab? Latar tempatnya ada di mana? Ya, Kaiza, silakan. Di pinggir jalan. Siapa lagi yang mau menjawab? Latar itu ada berapa ya? 3. Ya, selain tempat apa lagi? Silakan Bapak. Siang hari itu, ya, siang hari. Ibu akan membentuk sebuah kelompok. Nah, Miriam ke depan. Silakan Sally ke depan. Keisa juga ke depan. Fauji ke depan dan Melpa ke depan. Ambil amplopnya masing-masing. Ya. Coba ambil amplopnya. Berbaris. Coba kalian buka isi amplopnya. Di situ ada anggota strukturnya dari film pendek Ikhlas. Siapa yang mau menjawab? Ya, Miriam. Pengamen hanya mempunyai uang 10.000 di dompetnya. Pengamen hanya mempunyai uang 10.000 di dompetnya. Boleh. Siapa lagi? Silakan. Silakan Sally. Tukang ojek lupa membawa uang. Itu untuk sekarang ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Kalian masing-masing akan mendapatkan 1 lembar kerja peserta didik. Nah, ya. Nih kelompok Mawar, kelompok Dahlia, silakan dulu ya. Yang pertama kalian baca dulu petunjuknya, ya. Setelah kalian membaca petunjuknya, di situ ada cerita yang berjudul Kentang, Telur, dan Biji Kopi. Pertanyaan yang pertama itu mencari apa? Struktur, menguraikan struktur teks cerita inspiratif tentang. Nanti untuk mengisinya bisa kalian lihat dari buku sumber ya, untuk informasinya lebih banyak lagi. Kalian bisa melihat dari buku sumber, apalagi dari internet.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin membacakan hasil sebuah diskusi kelompok matahari. Struktur cerita inspiratif. 1. Orientasi dari paragraf 1. 2. Perumitan peristiwa 1-2. 3. Komplikasi 3-4. 4. Resolusi 5-6. 5. Koda 7. Aspek kebahasaan. 1. Pronomina, kata ganti kata ganti. Dia lelah terus berjuang setiap saat. Dia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkannya di atas api. Dia mengamati telur bentuknya keras. Kata kerja tindakan. Mengamati, mengambil, mengupas. Dia mengambil kentang dan meletakkannya ke dalam botol. Dia mengambil telur-telurnya keras. Kemudian dia diminta mengupas telur. Kata kerja pasif. Kemudian dia diminta mengupas telur. Akhirnya dia diminta menghirup aroma kopi yang harum sehingga membuatnya tersenyum. Telur yang rapuh dilapisi cangkang tipis. Saat dimasukkan ke dalam air menjadi isi telur berubah. Kata sambung. Kemudian stoik dan namun. Kemudian duduk kembali dan menunggu tanpa berkata sepapapun kepada putrinya. Namun masing-masing bereaksi berbeda. Kemudian dia diminta mengupas telur. Kesimpulannya, menyelesaikan masalah dengan cermat dan jangan mengeluh karena di setiap masalah pasti akan ada jalan keluar dan tentu harus melalui sebuah proses. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok matahari. Siapa yang mau berpendapat silakan. Siapa yang mau berpendapat silakan. Kelompoknya kelompok. Oh, mau menambahkan silakan menambahkan. Silakan menambahkan. Kelompok apa ini? Kelompok melatih. Silakan. Menambahkan kesimpulannya. Ya, setiap masalah dalam hidup terjadi di sekitar kita sendiri. Namun kita yang harus menemukan apa bagaimana menghadapi masalah tersebut. Bagaimana menjadi lemah, menjadi kuat, atau menjadi sesuatu yang baik. Ya, itu ya. Dan silakan kelompok Dahlia mau menambahkan. Menambahkan kata kerja tindakannya ya. Dan menunggu, ya. Kemudian duduk kembali dan menunggu tidak sabar. Iya, boleh. Adalah untuk lebih tidak ada perbedaan di antara pekerjaan kalian, ya. Nah, di sini ada struktur teks cerita inspiratif. Di antaranya struktur teks cerita inspiratif itu yang pertama ada orientasi. Orientasi itu adalah pengantar cerita. Yang kedua, ibu mau bertanya, siapa pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Struktur cerita inspiratif terdiri dari orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Sedangkan kebahasan teks cerita inspirasi terdiri dari pronomina kata ganti, kata kerja tindakan, kata kerja pasif, dan kata sambung menunjukkan makna. Ya, siapa yang suka dari pelajaran kita hari ini? Apa? Ya, Sally, silakan. Ada video pendek yang bisa memotivasi saya untuk menjadi lebih baik. Ya, ada video pendek. Siapa lagi? Apa lagi? Ya, Ria. Kita mendapat banyak pesan moral dari beberapa contoh. Iya, kita mendapatkan pesan moral. Ya, selanjutnya kita akan melakukan proses. Kita buka lagi HP-nya. Kalian klik lagi, ya. Kalian klik lagi linknya di Google. Waktu 2 menit. Nah, di sini sudah kelihatan ya hasilnya dari pretest dan post test. Walaupun ada yang belum memenuhi kata KKM, yang belum memenuhi KKM
remedial. Yang sudah memenuhi KKM, kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Nah, Ibu akan menginformasikan pembelajaran untuk selanjutnya, yaitu tentang menulis cerita, teks cerita inspiratif. Dan basmalah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita pimpin doa untuk sebagai penutup. Silakan Ibrahim pimpin doanya. Semoga perayaan sebaiknya berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati selesai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Siti Ahadiah Nurjana, CGP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kali ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi ditemani oleh yang terhormat Ibu PP. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Dan kemudian kali ini saya ditemani juga oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Rita. Baik, Ibu, mohon izin kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Silakan. Terima kasih. Baik, halo Ibu Rita. Halo, Apa kabar? baik, alhamdulillah. Baik, Bu Rita nih, kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan praobservasi, kemudian saya mengikuti kegiatan Ibu selama pembelajaran di kelas pada kegiatan observasi. Nah, bagaimana nih apa yang Ibu harapkan dalam obrolan pasca observasi ini nih? Harapan saya bisa meningkatkan pembelajaran di kelas, terus saya bisa memetakan kebutuhan siswa, sebagaimana siswa itu baik dan dari kesiapannya, belajarnya, minatnya, ataupun dari gaya belajarnya. Oke, nih mungkin Bu Rita kemarin saya lihat itu pada kegiatan awal, inti sampai penutup sampai refleksi. Ibu sangat luar biasa gitu kan. Nah, kemudian nih setelah Ibu diobservasi oleh saya kemarin gini, kemudian apa nih perasaan Ibu nih selama melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Perasaan saya cukup menarik ya, jadi menambah wawasan, jadi ada pemasukan dari pengetahuan, terus perasaannya jadi kita belajar dengan anak itu dengan cara diferensiasi, dengan cara kompetensi sosial ya, kompetensi emosionalnya sangat membantu. Jadi kita bisa melihat anak itu minatnya kemana gitu. Jadi bisa membedakan. Ibu berasa agak lega, tercerahkan gitu ya. Baik. Nah, Ibu, rencana pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan di RPP kemarin ini, apakah menurut Ibu sudah tercapai atau belum? Menurut saya sudah tercapai. Sudah puas dengan yang saya lakukan. Tidak ada perubahan. Kemarin itu tujuan pembelajarannya itu ada 3 ya, Bu ya? Iya. Apa aja kemarin itu? Yang pertama menganalisis, ya, yang menganalisis ke struktur teks inspiratif. Yang kedua adalah menganalisis kebahasaannya teks inspiratif, dan yang terakhir adalah menyimpulkan isi teks inspiratif. Oke, baik. Nah, Ibu, tujuan pembelajaran yang Ibu sudah tadi ungkapkan itu, menurut Ibu apakah semuanya itu sudah tercapai, sudah tersampaikan atau sudah bisa diserap oleh seluruh siswa Ibu belum? Menurut saya sudah tercapai tujuan yang saya sampaikan kepada anak-anak. Dari mulai pertama saya mulai pendahuluan sampai saya akhir refleksi, tujuan saya sudah disampaikan. Kemudian di asesmennya gimana, Bu? Di asesmennya mungkin dilihat dari LKPD, lihat dari LKPD-nya. Alhamdulillah dari mulai pre-test sama post-test sudah mencapai. Iya.
Saya juga memang melihat rangkaiannya itu sudah pas, sudah luar biasa sesuai dengan apa yang dicantumkan di RPP, dan Ibu luar biasa. Baik Bu, aktivitas pengembangan apa yang Ibu kembangkan dalam kegiatan ini? Pertama, saya ingin mengembangkan bagaimana cara teknik pembelajaran berdiferensiasi dan KSE yang saya terapkan untuk siswa-siswa. Terus yang keduanya, saya akan mengembangkan kemampuan melakukan asesmen diagnostik ya. Dan terakhirnya saya akan menerapkan atau melakukan asesmen pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, luar biasa. Semoga apa yang Ibu harapkan, aktivitas pengembangan Ibu yang ingin Ibu kembangkan itu bisa tercapai ya Bu ya. Nah, untuk mencapai kegiatan pengembangan tersebut nih, mungkin Ibu punya strategi. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai semua tujuan tersebut, kegiatan tersebut? Strateginya, saya banyak mengajarkan dari modul-modul yang Ibu berikan. Mempelajari ya, saya pelajari. Terus saya melihat berbagai referensi, baik dari Google, YouTube, maupun dari platform mereka belajar. Jangan lupa ya, pelajari platform mereka belajar yang sudah saya share juga di sana ya Bu ya. Ada materi-materi saya yang sudah saya share di sana. Baik, Ibu Rita, selanjutnya nih, adakah target yang Ibu siapkan nih? Target yang saya siapkan ya, saya harus paham betul tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berbentuk KSE. Itu mungkin yang saya harus paham untuk pembelajaran berikutnya kepada siswa. Oke, baik. Nih, komitmennya apa nih kira-kira nih, Ibu? Komitmen yang saya itu harus harus berpusat pada siswa sebenarnya kalau kita belajar. Jadi Ibu harus fokus bagaimana kegiatan pembelajaran yang Ibu buat itu berpusat pada murid. Oke, selanjutnya apa nih? Selanjutnya bisa menganalisis kebutuhan belajar siswa, terus dan agar tujuan pembelajaran kita tercapai. Jadi intinya ya udah fokus aja, berpusat pada murid, dan Ibu melakukan analisis terlebih dahulu kebutuhan mereka, dan Ibu aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran nantinya sampai ke asesmennya nanti ya Bu ya. Baik, nih kira-kira nih siapa yang menjadi sumber inspirasi Ibu dalam kegiatan untuk meningkatkan kompetisi ini? Kira-kira siapa nih? Yang menjadi inspirasi saya kepala sekolah mungkin. Ya, terus yang kedua teman sejawat, dan yang ketiganya Ibu sendiri. Masya Allah, terima kasih. Jadi ada perubahan untuk mau belajar berdiferensiasi dan KSE. Mudah-mudahan saya bisa membantu ya Bu ya, kita sharing dalam kegiatan ini untuk bagaimana cara meningkatkan kegiatan pengajaran kita demi siswa-siswa kita. Baik Bu nih, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan setelah kegiatan presentasi? Tindak lanjutnya saya akan terus belajar, terus bisa meningkatkan kompetensi saya untuk belajar, untuk mengajar kepada siswa untuk lebih baik lagi. Kemudian apa tujuan tindak lanjut saya sebagai guru? Baik Ibu, terima kasih atas bincang-bincangnya kali ini. Terus terang, waktu saya observasi Ibu, pertama yang Ibu lakukan dalam persiapannya, dalam segi persiapannya Ibu sudah luar biasa. Dalam persiapan RPP-nya, bahan ajarnya gitu, dalam mempersiapkan LKPD buat siswanya, Ibu sudah runtun sekali. Kemudian ketika kegiatan pembelajarannya di awal, Ibu sudah melakukan warming up, udah melakukan ice breaking sesuai dengan yang diterapkan di RPP-nya. Kemudian di tahap intinya Ibu sudah memberikan asesmen awal ya waktu itu ya. Ada asesmen awal untuk mengetahui pemahaman awal siswa gitu kan. Pretest dulu kan. Nah Ibu dalam kegiatan pretest itu saya lihat di layarnya itu tertera nilai siswa secara langsung gitu kan. Jadi siswa bisa melihat langsung nilai-nilai hasil pretest mereka gitu. Dan di sana Ibu langsung memetakan gitu, oh siswa ini dikelompokkan gitu kan, sesuai dengan hasil pretest yang didapat oleh siswa tersebut. Kemudian dalam kegiatan pembelajarannya juga Ibu sudah menampilkan
menampilkan beberapa video pembelajaran. Di sana ada 3 video pembelajaran yang sudah saya lihat. Kemudian di sana ibu juga memetakan bagaimana untuk siswa yang mempunyai gaya audio visual dan kinestetik udah sangat terlihat. Kemudian di sana juga pas dikelompokkan sangat interaktif, ibu juga melakukan scaffolding untuk siswa-siswa tertentu gitu kan. Kemudian di sana sangat interaktif kegiatannya, dan di akhir nanti ada presentasi ya. Kemarin itu saya lihat ibu ada presentasi. Kemudian ada interaktif juga antar siswa, ada umpan balik di antara mereka, dan di akhir pembelajaran ibu melakukan post-test kembali. Tentunya setelah LKPD ya, ada LKPD, ibu melakukan ada refleksi. Iya, di refleksinya itu ada post-testnya, terus direfleksikan gitu. Nah itu sangat rangkuman yang sangat luar biasa ya, kegiatan pembelajaran yang sudah sangat luar biasa yang saya lihat waktu itu, dan ibu sangat luar biasa. Dan ibu bersedia untuk memperbaiki RPP yang kemarin kita bincang-bincang ya, kita beberapa kali ibu harus memperbaiki ini, ternyata ibu memperbaikinya, dan ibu mempersiapkan bahan ajarnya dengan sangat matang dan luar biasa. Terima kasih ibu atas kerjasamanya, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih semuanya. Demikianlah kegiatan pasca observasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.